enggak. Dan itu yang lucunya, petani mendukung itu pula. Mas, ini piye kemarin tak selesai enggak mari. Oh, nggak bisa, Pak. Pak. Lah kali kayak coba-coba terus piye toh? Potongnya mungkin. Padahal dengan informasi petani itu dicoba-coba, ya kan? Terakhir yang bagus, dia nanam sendiri. Akhirnya dia nggak mau coba, bapak jadikan percobaan yang bagus nanti diterapkan, baru diterapkan di ladangnya sendiri. Itu akal wong kios. Kan memang saya ngomongnya kayak gini supaya bapak ingat. Nah, jadi begini Pak. Insya Allah tanaman apabila kita cukupi nutrisi dan pupuknya, ya dia akan buat dengan sendirinya. Bahwa setiap tanaman punya antibodi sendiri, punya tingkat kekebalan sendiri apabila tidak didukung. Dan tanaman secara fisiologi itu dia bisa membentuk antibodinya melalui apa? Melalui proses metabolisme dengan mengeluarkan enzim dan sebagainya untuk membentuk antibodi. Lah kita tinggal mendukung itu. Maka jangan salah kalau dengan panduan SAF bukan tanpa pestisida, pakai Pak, tapi dengan penerapan penggabungan nutrisi itu menjadi biopestisida. Ya kan? Saya sampai dikomplain orang ini, mohon maaf ya. Mana Prima S? Nah ini Mas Budi itu kepil, masa Prima S kok iso gane ndali kewayan karo epar gitu. Ya putih seperti mati ya piye, Pak? Hah? Dan akhirnya nutrisi tapi disemprotkan hama mati hama aja piye coba? Artinya itu kejelian kita dalam meramu nutrisi karena bagaimanapun pestisida itu adalah penambahan dan pencampuran yang ada. Nah, tinggal kita kan pola. Ini terutama kemudian yang perlu saya himbau, kemudian saya motivasi. Pak, pertanyaan Bapak tadi sudah saya jawab ya. Tagih nanti sama Mas Nur. Karena saya sudah minta targetnya itu. Minimal sekian unit. Dan supaya bisa jadi sarana itu dibanding di situ. Mau dari petani agak delok gini, ngeyel. Didelok ya ngeyel juga. Ya seorang mungkin masuk ke orang menanam pestisida. Ya orang mungkin wis jadi wae lah, gelem ngono ora wis kan gitu jadinya. Nah, ini hal seperti itu juga harus kita tanamkan, Pak. Nah, kemudian ini kalau sudah panik tanamannya ini kita ambil tanaman padi, Pak ya. Saya akan kasih gambaran umum karena waktunya nggak cukup. Ini tanaman padi tanam 1 hektar. Dan ternyata pada waktu proses generatif terserang hama, kita anggap aja belut ya, belut 10% Pak. Ini kalau petani beneran yang belum dikabel sama SAS, ini pasti gagap nyemprot lain Pak, disemprot juga. Benar? Coba kita sekali-sekali legowo Pak. Kalau misalnya potensi ini bisa dapat 9 ton per hektar, nggak usah banyaknya 8 ton aja. Tapi kalau panduan saya harus 10 ton 8 ton per hektar. Yang rusak kena belut ini berapa? 10%. Berarti tinggal 8, berarti tinggal 7,2 ton per hektar. Karena yang 10% habis dimakan oleh belut. Nah, datang kita situ aja ini nyemprotin pestisida. Padahal kalau sudah kena belut, terus naik haji, itu nggak bisa diobati. Tuhan sudah ngasih bagi petani yang pasrah, lah memang rezeki nesanya tapi Mas, kan gitu. Allah itu memberikan rezeki sebagaimana usaha dan langkah kita banyaknya kita berusaha. Itu intinya. Jadi dengan kondisi aturan tadi hasilnya 7,2 ton, nggak usah Bapak ngurusin yang kena belut ini anggap saja nggak ada nih yang 10%. Ditiadakan, cari gantinya. Paham ya Pak? Jangan sibuk mikir yang 10% nggak bisa beli obat di sini sudah nggak mandi, nggak mempan, ya kan karena bulunya sudah muncul, beli obat udah habis 500.000 tetap katanya apa? Biasanya nggak kena. Dulu itu kalau sudah muncul malai sudah ada kuning apa ujungnya udah ada kuning satu biji udah nggak bakal lagi. Nah berarti 10% itu gimana cari gantinya Pak? Subsidi silang. Ya Allah, Engkau telah memberikan tantangan sama saya 10% di kena Sunda. Berarti yang harusnya tadi 8 ton menjadi 7,2 ton. Ya Allah, mau berusaha supaya 8 ton yang saya rencanakan itu bisa tetap jadi 8 ton. Bisa nih? Mungkin nanti pesimis orang mungkin Mas harus kena 10%.
Angin nggak panen itu boleh 800 kilo, mana toh? Hitung Pak, sampai pernah dilani padi, duduk-duduk di pinggir. Setiap tanaman pinggir galeng, hasil potensinya itu hampir 1,5 sampai 2 kali lipat dari tanaman tengah. Betul nggak? Makanya Pak, kalau di dunia medsos ada orang posting padi yang difoto pinggir galeng, punya mutunya sambil deprok gini, ya jangan itu namanya tanaman pinggir galeng nanti kabeh. Udah gitu langsung ikut BPK apa Mas? Ya kan? Ikut BPK apa? Pakai pinggir galeng wis gudak ngono kok. Tapi barang itu tujuan dia menjual bibit, mohon maaf ya. Nah, caranya gimana nutupi? Gimana? Enggak, caranya nutupi 10% Pak. Ini tanaman pinggir galeng kita ambil 3 meter. 3 meter. Sini 3 meter. Sini 3 meter. Ini 3 meter. Ini yang dipastikan potensi produksinya 1,5 sampai 2 kali lipat daripada tanaman tengah. Anakannya banyak, malainya panjang, mentes dan sebagainya. Nah, kita kan sudah bilang 10%. Ini digenjot terus Pak, disubsidi terus supaya yang tadinya hanya 1,2 on bisa jadi 1,6 on per rumpun misalnya begitu. Karena kalau yang digenjot tengah hasil nggak akan oke Pak. Pinggir 3 meter kali 100 berapa Pak? 300 meter persegi dikali 4 1.200 meter persegi. Ini kalau Bapak sudah melaksanakan ini ya. Sehingga apa? Ini lahan yang pinggir galeng 3 meter ini kali 3 meter keliling. Kalau di sini nyemprot SAS seminggu sekali, di sini 3 hari sekali Pak. Supaya Pak memacu potensi ini. Akhirnya terjadilah peningkatan penambahan potensi produksi dari tanaman pinggir. Kemudian bisa kita tambahkan dengan cara nyemprot. Ini kan ada Pak, ya kan hal antar legowo itu diambil aja. Itu pasti di antar legowo itu anakannya banyak, padinya mentes. Ini juga dibantai. Nah dari sini kita bisa dapat 6%, 0,6%. 6%. Nah dari sini kita bisa dapat 4%. Akhirnya subhanallah bisa dapat 8 ton per hektar. Paham tidak Pak? Ini konsep manajemen ya sebetulnya. Ini bisa kita hitung begini. Jangan terfokus pada pengendalian penyakit itu, tapi fokus bagaimana bisa panen. Memangnya kalau disemprot aja ini bisa tambah produksinya? Tidak kan? Tidak. Yang bisa memberikan tambahan produksi apa? Makanan, bukan pestisidanya. Itu intinya. Kita kalau udah kena hama sibuk nyemproti hamanya, hamanya mati, tanaman mati. Kenapa? Kelebihan dosis. Yang paling sering itu semangka, timun, sama melon. Nah wis godhong mengkumpung kok ini, buat mulai ijo ireng, pasti kakek nyemprot itu tak pasti gitu. Kalau semangka Pak, dari kecil saya nanam semangka. Itu, jadi dari kecil saya udah hobi. Ini kalau kita sudah terkena, kita hitung perkiraan, oh udah 10% kena, ya itu disubsidi dipakai ini. Artinya yang tadinya bakalnya misalnya 0,1 on, kita buat jadi 0,12 on. Sehingga akumulasi dari ini bisa menutupi kerugian 10%. Jangan terfokus pada hama penyakitnya, kecuali mereng. Kalau mereng memang susah. Tapi alhamdulillah di Lampung trial kita berhasil. Biarpun merengnya banyak, merengnya banyak masih dapat tak 8,5 ton. Ada itu ya, Mas Nur ya. Disampaikan itu Doni. Karena apa? Warna itu kan menyerang. Dia kan mau makan, yang mau dimakan tidak ada, kita alihkan. Jadi kalau misalnya ini kejadian luar biasa, saya pernah gempa waktu di Sampurtan dengan luas 0,5 hektar. 10 hari menjelang panen kena mereng. Jadi aku ala santai wae orang ininya gabahnya sudah keras, enggak mungkin terjadi penyusutan. Subhanallah susut beneran. Yang kita targetkan 9 ton per hektar, ini cuma dapatnya berapa Pak? Yang di sini ada cuma dapatnya 1,2 ton. Berarti hanya dapat berapa itu? 2,4 ton. Kenapa? Bingung saya. Nah masa gabah sudah jadi beras itu kerasnya, kok bisa nyusutnya begitu banyak? Ternyata yang harus kita kaji bahwa paling berbahaya dari warna itu satu, dia mengandung virus. Yang kedua, air minumnya mengandung enzim amilase. Nah, yang namanya enzim amilase bisa merubah karbohidrat walaupun sudah dalam bentuk pati. Ini dicairkan kembali, diajarkan dan diserot, disedap.
Nah, supaya orang ini tadi teralihkan dari ini, maka kita harus selalu menyemprotkan gula merah gitu. Ya kan? Dicampur dengan Dovstar. Dovstar itu untuk bisa gabahnya lebih tinggi. Kemudian gula merah campurannya ini apabila masuk ke jaringan tanaman akan menjadi glukosa. Glukosa ini asam amino, pasti ini akan dibutuhkan orang itu, sehingga yang ada karbohidrat yang sudah ada di gabah ini teralihkan oleh gula merah tadi, karena yang disedot sama air menjadi gula merahnya, bukan karbohidrat yang ada di gabah. Gimana? Nanti misalnya bapak-bapak itu ada pertanyaan atau kan ada kendala di lapangan, buat kertasnya kasih ke Pak Nur, Pak Nur, kasih ke Noval, kasih Bos Arif, biar nanti saya yang jawab. Langsung saya jawab. Karena kalau di sini nggak muat Pak. Mencocok tanam itu nggak sekedar ini pupuk sekian itu nggak bisa, bukan ilmu matematika. Lah saya kalau di warkop ada orang tanya, nggak akan saya jawab kalau dia nggak ngelampirkan foto. Memangnya saya dukun. Pak, ini tanaman saya kok kuning, kenapa? Tanpa melampirkan foto, pasti nggak saya jawab. Boleh tanya teman-teman. Kenapa? Kuningnya tanaman bisa banyak faktor. Iso seperti gamoksen gitu, mbak iso. Karena ilmu ikronya itu begitu. Saya mikir, sedangkan dukun santet mau nyantet orang kalau nggak ada fotonya aja nggak bisa. Lah saya mau jawab pertanyaan petani tanpa foto itu gimana itu? Contoh kayak di Lamongan kemarin di Banyuwangi, datang, mohon maaf ya Pak, dari dinas pertanian, apa diagnosanya? Resek, bakteri, datang dari orang formulator, ini harus super begini ya semua. Begitu saya datang, begitu dipoto, oh ini asam-asaman. Ternyata saya ke sana, saya pun juga salah. Ternyata di daerah Banyuwangi, kenapa performa tanaman padinya itu pendek, walau penanakannya banyak? Itu karena terjadi over ledakan dari unsur logam, timbel dan tembaga, sehingga nutrisi tidak bisa kesedot ke atas akibat berat jenisnya terlalu berat sehingga tidak bisa naik. Lah, apa ada dasarnya dengan kondisi itu tanaman akan menjadi kuntet seperti bonsai. Itu terjadi juga di Lamongan, kemudian di Nganjuk. Kenapa? Saya mempelajari dari batuan induknya. Contoh kalau di Banyuwangi, nanti Bapak jalan-jalan ke sana, setiap jalan itu kan banyak baca-baca batu, bongkar-bongkar batu kan, seperti granit. Bahkan di pantainya itu banyak batu-batu yang warnanya hitam legam dan bobot berat jenisnya lebih tinggi. Sudah dipastikan batuan induk yang ada di sana sebagai unsur pembentuk tanah akan mengandung banyak unsur logam timbel dan unsur logam tembaga. Lah apabila pupuk yang kita campurkan di situ terlarut pada suatu larutan senyawa yang mengandung banyak timbel, maka dia akan berat untuk naik. Makanya wajar kalau timbel itu sebagai pemberat pada pancingan, nggak bisa naik. Lah kalau sudah kayak gitu, masa ditabur NPK kok nggak pernah motor? Ya jangan ditabur kalau udah tak kayak gitu, kok ngabisin duit. Pakai NPK 16, tahu lawan Banyuwangi, Bandar Bogor, biar teko rasa tersohor, ya kan? Pupuk banyak kurang banyak, mewah kurang mewah. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, mendedikasikan anak yatim atau belikan pupuk bagi-bagi sekampung. Jadi pada umumnya petani melakukan pemborosan karena ketidakpahaman dan kesalahannya sendiri. Nanti kalau Bapak kaji dari panduan-panduan saya, sebetulnya aku yang melakoni, sebetulnya aku yang tenang ini, tapi kok tidak dilakukan. Itu satu. Kemudian kalau tadi Pak Bibi bilangkan zaman Soeharto, ini saya sebutkan. Karena zaman Soeharto itu banyak sekali dibentuk kontak tani. Betul ya Pak? Tapi saya sekarang terbentuk petani kontak Pak. Makanya saya yakin Mas Nur tolong dibina petaninya dari pemula tanam BN. BN itu walaupun di pekarangan sedikit bisa menghasilkan uang untuk bibit, nggak apa-apa, nanti pakai cap SAS sebagai garansinya Mas Budi supaya kualitas itu jaminan SAS, nggak apa-apa. Nah ini karena saya tahu kalau nanti nih bos Mas Ari nanti nanam bawang 2 kali 3 kali ini berturut-turut bagus, ini ikut semua. Nah di sini laporan dari Bapak BPP bagaimana untuk bisa mengarahkan petani ini dalam hal pemasaran, terutama kita bersama-sama berupaya sama petani muda sini agar bibit yang dihasilkan di sini karena lahannya padi dari 1 hektar sisakan aja nggak usah banyak Pak, 500 sampai 1000 meter persegi ini sisakan lahan padi.
untuk tanam BN. Nanti kita bina. Nah, ini kalau gigi nggak bisa dijual, udah ditampung di kawasan komunitas pemuda nanti. Nah, itu dibuat bibit. Nanti kita berikan label SAS supaya bisa tersalur. Karena sampai hari ini, alhamdulillah walaupun kita masih berjalan selama 8 bulan. Contoh, panenan melon SAS dihargai 500 perak lebih tinggi sama agen atau pengepul. Kemarin di Jawa Barat, panenan kacang panjang dihargai 1000 perak lebih mahal. Dan itu insya Allah aman, tidak mengandung residu. Pokoknya kita jangan kalah lah sama itu. Ada lagi Pak, tapi saya harapkan di awal pertemuan kita Bapak ikutin panduan, siapa yang bagus akan saya datangi. Monggo Pak. Miknya. Nah sampean petani binaan kita kasih kesempatan yang lain. Wadini awak tanya karena kacici akan cocok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya baru pertama kali pengguna SAS, baru pertama kali menggunakan produk ini. Itu saya pertama kali sama Pak Nur dijajali sama Salmar. Saya petani Brambang untuk sementara ini. Kok api? Ini alhamdulillah saya fullkan obat. Alhamdulillah ini baru umur 28, 27 sudah bagus. Bagus. Semuanya kan belum panen. Itu Pak sampai saya di full saskan semua, full saskan baru berapa? Nggak ada 5 juta sendiri nanti. Makanya kok kelihatannya bagus, ya alhamdulillah saya berani aja. Terus saya teruskan ini. Terus yang saya mau tanyakan gini Pak, kita semua petani kan sudah subsidi, ya BPJS. Pakai obat SAS dan FNS ini, Maaf bukan obat itu. kenalnya kita semua kan bakul obat, ya toh. Soalnya kadang orang mesti bakul obat, ya. Dulu ya Pak Rudiong, Pak Rudiong mengecek, kok bakul obat ya pantas. Bakul obat mesti. Ya, pemberian nutrisi. Semisal ini obatnya kita ikuti panduan di situ kan, pupuknya kan pakai pupuk perang. Nah, semisal obatnya itu pakai pupuknya, kira-kira berpengaruh pada tanaman apa tidak? Sejauh ini tidak. Asal ikutin panduan. Karena dengan panduan itu kita menata teknis budidaya dengan rosternya agar tanaman itu kuat dari dalam. Artinya begini Pak, kalau kita sudah menciptakan toleransi tanaman terhadap hama, penyakit maupun lingkungan, maka obat itu hanya tambahan. Kan gitu. Ya, nah, sekarang kan masalahnya kita ini kan melakukan teknis pemupukan itu asal sakar ke kantong. Nah pas kantong nggak nulir, dipupuk, nah pas oke mau putrah, kan gitu. Ini kan harus disiasati. Makanya saya bingung kalau ada yang bilang pakailah pupuk berimbang. Ya berimbang itu ya bagaimana? Karena setiap lahan berbeda, setiap kondisi lingkungan berbeda, setiap musim berbeda, setiap fase pertumbuhan juga berbeda. Nah, anggap tanaman itu adalah anak-anak kita sendiri, insya Allah kita bisa berikro. Di situ masalahnya. Maka sampai nanya orang belum telat. Nanti kalau udah kelar pasti mau CDP, itu aja. Ya kalau memang Allah itu memaringi tanduran Brambang sampai itu api dibanding kita jadi berkah lumayan, pasti semua CDP, nggak perlu lagi Mas Budi datang kemarin, oke, kan gitu. Nah, memang kan kata-kata intinya psikologi petaninya begitu. Nah, tandurannya api Pak, kayak itu pawang hujan. Ada orang pesta dia disuruh dari pawang hujan. Pas kebetulan nggak hujan Pak, rawon menurut motor kan sama cucunya ditaruh depan rawon supaya orang tahu iki aku pawang nih.
begitu terjadi hujan ngumpet Pak. Dari itu aku yakin nanti belajar itu nanti kita untuk DM coba kita sebagai komoditi unggulan di sini nanti ke depannya. Saya yakin kalau Mas Ari ini yang kedua kalinya lagi berhasil pasti sak kampung ini nggak usah dikongkot. Melu, mau petani kontakmu, nata, jawab gitu. Kemudian ini sebetulnya saya mengundang Kang Damin Nganjuk yang kemarin teman-teman dari sini pribadi sana termasuk Aris ya. Tapi sampai hari ini belum nyampe ini. Nah, mana? Nah ini mungkin. Nah Pak Damin, ini ibaratnya 2 kali 3 kali ini menggunakan SAS dibully Pak. Karena tiap nyemprot kan nggak pernah diprotes tidak boleh. Langsung ditodong, langsung ditodong nanti aja. Ya nanti ditodong. Baik digedor pintu nih. Nah kalau melon sini bos. Sampai petani melon ini. Nah sini nih. Ini jadi saya tetap ini petani saya gaji loh supaya nanti berani menjelaskan karena ini saya perjuangan agar petani itu jangan hanya mengandalkan sistem harus dilawan dengan kerja keras dengan cara cerdas tapi Pak siapa yang nanam melon, nah ini coba jadi dari Lamongan ya Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Bapak, pulau ini saking baru Lamongan petani melon khususipun dengan pemakaian produk itu alhamdulillah tanaman subur sehat tanpa fungisida dan juga insektor. Nah, betul belum sakit ngomong kata-kata. Jadi beliau kemarin karena ingin ketemu saya makanya sampai nginep. Artinya rasa bersyukurnya itu bahwa di Lamongan itu udah gak jalan melon. Kemarin kepala dinas itu Bondo Pak Sentot. Pak Sentot. Ini kebetulan nama Pak ya. Ini beliau adalah protokol bupati Situbondo. Jadi kalau makanya suara protokol. Beliau ini di humas humas ya. Iya. Humas keren ya. Protokol. Protokol Kabupaten Situbondo Pak. Makanya kalau ada acara-acara ya kedinasan di Situbondo presiden mereka sebagai protokol. Saya enggak sampai sini. Tapi petani juga, beliau petani jagung ya kan. Nah, ya syukur-syukur mau sama saya nanti kan bisa jajan juga. Nah, sampai begitunya saya berikan tiket pesawat dari sana kemari. Ayo bisa bantu memotivasi teman-teman ini hubungan anak muda. Karena mungkin kalau petani muda ini ya begitunya kalau cewek cantik nggak dilihat SAS dan ada cewek. Terus ini motivasi untuk anak muda. Maksud saya begini. Kalau kita ini masih muda-muda Mas, mohon maaf saya pemula mau nanya gimana caranya nanam lombok atau cabai. Waduh, dia stres kita. Yang namanya pupuk dia belum ketahui langsung ke cabai. Anak muda ini terlalu berangan-angan, terlalu tinggi. Cabai itu kelas tinggi loh Pak. Tarik kate tani itu cabai melon loh, kalau BM, betul nggak? Kenapa tak bilang tarik kate tani? Ya karena memang paling sulit itu. Komoditi unggulan tersulit. Dalam pemeliharaannya cabai, melon, BM. Nggak ujung-ujung belajar pun nyakol pun belum pernah lah nanam dia karena nanam cabai. Maka saya bilang, nah nggak suka tandur cabai, dan jadi tandur cabai Mas. Betul nggak? Betul nggak? Hah? Cabai itu kalau wedo, kalau elek kabeh wong minennya, kalau api kabeh wong minepek. Ya iya, ini contoh ya. Ini contoh, ada Gus Nur nanam cabai, belum tahu itu cabai, belum nanam cabai, dijualkanlah lembu satu, modal 15 juta, berhasil, hebat kali orang semua. Ini pun lagi pemuda sampai modal hasil, coba nak elek. Iku tak ngomong nanam cabai, sesuatu nanam cabai itu piye? Makanya kalau itu api dipingin dipek, pingin dinyek, duit. Iku cabai artinya saya bukan memfonis. Belajar dulu dari yang sekolah, tanam seledri, tanam selada. Oh iya, kita selada. Kenapa sekarang di grup Pakom itu lagi gemar tanam selada sebagai tanaman selada? Kalau memang di lahan kita itu ternyata pasar selada itu ada, buat itu ditanam di galengan-galengan semangka, melon, cabai, itu tanaman pengalihan isu ya kan? Kalau pemerintah mengalihkan isu, kita mengalihkan hama. Pernah nggak nampak selada dimakan ular? Nah, nggak ada.
Selada itu warnanya yang kuning dan berkilat, cuman kalau nanam selada kudu disalmar oke supaya kilat, karena salmar itu akan mengilatkan daun. Nah, promosi aku jadi lihat. Tapi nggak apa-apa. Tujuannya apa, Pak? Apabila malam hari terkena pantulan cahaya bulan, dia akan memancar sehingga hama yang lagi nafsu kawin dulu kabeh, lagi mangan cabai, lagi mangan lombok. Iya, kalau nggak percaya nanti pagi-pagi Bapak dipetani itu seladanya banyak itu hama. Itu tanaman pengalihan. Kalau semangka melon tanaman pengalihannya apa yang merambat? Itu timun krea. Nanti kalau Bapak nggak percaya tanam melon seperti hamparan, apabila nanti terkena pinggir-pinggirnya tanam timun Aceh kan Pak, timun apa? Siam ya. Itu yang kena situ semua. Percaya? Itu untuk mengalihkan isu. Itu. Jadi tanam selada, seladanya 21 hari sopannya di siswa ngasih. Ya, tanaman pengalihan. Sebenarnya banyak yang saya jelaskan. Bingung kok saya terakhir mau jelaskan yang mana ya. Tapi biasa kalau pertemuan kedua, insya Allah nanti bisa. Ya mudah-mudahan kalau denpam kita, respon kita nanti bagus, insya Allah. Kalau memang Tuhan ngasih rezeki ya saya di sini. Tapi yang paling bisa memberikan rezeki saya dan pemuda saya itu bisa datang di sini apabila SAS itu di sini latih. Saya begitu aja. Karena saya di sini saya nggak akan bisa kemari. Ongkos besarnya berapa? Emang Bapak mau TTA bayarin saya kan nggak mungkin. Ya insya Allah saya akan sering datang kemari karena kita tadi yang berada sama gubernur untuk menangani COVID di Jawa Timur di sama Mas mungkin di mana? Madura Bangkalan yang lucu. Nah, yang enaknya kemarin di situ Bondo. Kita ini tengah cerita ini kok menang lah. Ini TPO dia. Melon tanpa kasih sida sampai di muka kakak dan Tengah. CVSS. Di tengah. Semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat kalau ketemu para bapak-bapak. Kaget loh Om. Masa yang apa ya jauh-jauh dari situ Bondo 7 sampai 8 jam kok masih loyo Pak ya. Kan jadi harus semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nahi. Salam, ya salam gitu. ini dinas ini. Oh, bukan ya Pak? Perkenalkan Pak, saya bersama tim dari situ Bondo. Saya bawa 5 orang sebenarnya Pak. Jadi 3 orang lewat jalur darat, 2 orang yang lewat jalur udara Pak. Nah, jadi mereka yang jalur udara Pak. Karena saya sudah bosan Pak, mohon maaf ya Pak. Bilang aja malas beli tiket. Takut Pak. Tidak apa-apa, yang penting ketemu dengan bapak-bapak, apalagi dari teman-teman BPP. Mohon maaf Bu, kami tidak mengajari, saya setiap harinya adalah pegawai negeri sipil, malah di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo Pak. Saya jauh-jauh datang ke sini, saya ambil cuti Pak. Tidak meninggalkan dinas itu tidak boleh Pak. Ya, jadi kita ambil cuti karena PNS boleh cuti ya Bu ya. Kalau tidak boleh dengan saya itu Bu. Saya karena saya menangani cuti Pak di situ Bondo. Mau cuti kawin, mau cuti melahirkan. Apalagi mau kawin dulu seorang PNS itu Pak. Boleh Pak, asalkan PNS laki-laki Pak. Kalau perempuan itu udah ada itu. Karena saya juga sebagai pembina kepegawaian Pak. Jadi kalau ada PNS mau cerai sebelum ke tanaman itu. Kalau ada PNS mau cerai mau apa itu saya yang membina. Meskipun muda tapi bisa membina yang tua itu Pak. Apalagi di dunia permelonan itu Pak. Insya Allah bisa. Asalkan percaya bersama SAS, mari kita satukan jiwa untuk sukses bersama SAS seperti itu Pak. Nah, cerita sedikit Pak pengalaman di Horti, saya sampai memberhentikan 3 teknisi saya Pak. Karena cara gila yang kami dapat dari SAS dan tidak disuka oleh teknisi kami Pak. Jadi karena kami adalah seorang PNS yang setiap harinya adalah bekerja di kantor dan kami dianggap itu tidak tahu, tapi saya percaya Pak, saya angkat derajatnya seorang lulusan SD Pak. Saya bukan lulusan SMK, tidak perlu Pak. Lulusan S1 juga tidak perlu Pak. Yang penting nurut kepada buku. Nah, jadi sekarang tanaman sudah ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Percayalah. Promosi nih Pak. Bagus. Wajib ya Pak. Jadi
Saya berikan kepada lulusan SD yang mau menurut apa kata buku Pak ya. Sebenarnya di balik buku itu ada guru besar kami Pak yang membuat. Ada Pak Mas Budi, ada Om Nurdin gitu Pak ya. Jadi jangan khawatir Pak. Masalah fungisida 0% Pak. Kami yakin itu. Serangan demi serangan, insya Allah teman kita itu adalah sahabat dari hama Pak. Datang, oh kok baunya gatal-gatal, dia pindah ke tanaman lain. Cerita Pak, tanaman melon kami di apa kalau bahasanya di sini Mas? Tabun itu Mas, yang tempat jalannya orang itu galengan ya Mas. Kalau orang Madura itu tabun. Mohon maaf Pak, saya kalau Jawa mesti saya yang komentar di grup saya marah itu Pak. Karena saya yang paling tidak ngerti Pak. Nah, akhirnya di sebelah galengan itu ada cabai tua. Di sini ada cabai tua pun tidak dirawat Pak, sampai hitam-hitam tuh daun-daunnya itu. Di sebelah saya juga ada kacang panjang Pak. Kacang panjang juga bahaya Pak di holte itu. Dan di sebelah saya adalah jagung Pak yang sudah mau berbunga Pak. Nah ini kata Mas Budi itu juga berbahaya karena itu tempatnya trip ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak, kami kemarin datangkan kepala dinas juga DPR-nya untuk petik bersama kami Pak. Insya Allah buah yang dihasilkan oleh SHS dan juga FNS itu layak dikonsumsi, tidak serat Pak. Coba sampai itu kalau tanamannya racuni terus itu, pasti makannya kalau di melon itu terasa. Jadi itu lendirnya itu di gerungan ya. Tenggorokan. Ya. Kalau ada orang Madura di sini ya, gerungan katanya itu tenggorokan. Jadi itu terasa gimana gitu Pak. Tapi kalau jenengan makan melon ala SHS, insya Allah sehat itu Pak. Corona hilang itu. Ya. Saya kemarin sempat mau ke sini teman saya di Mas Omi ceritanya takut Pak. Kalau dikasih motivasi, akhirnya berangkat. Jangan ditakuti, apalagi yang sering berjemur di sawah. Ya Mas Budi ya, imun kita tambah kuat Pak. Apalagi sampean obatnya minum SHS itu. Maksudnya tanamannya, maksudnya tanamannya. Sampai Mbak Irma ini kemarin juga luka. Oh sudah Pak. Terima kasih. Ya selamat jalan Pak. Soalnya jam 4 mau cek clock Pak. Benar. Karena jam kerja Pak ini Kurang 10 menit. Nah, takut dimarahin kan Pak. Apalagi kerjaannya nanti hilang Pak. Tak aja nih Pak. Kalau sudah PNS jam 4 itu mau hampir itu cepat-cepat mau ke kantor Pak. Cek clocknya takut ditutup. Ya benar ya Pak ya. Sampai jalan Pak, hati-hati di jalan. Salam kalau mau main ke PKD Situbondo kami siap Pak. Terus lanjut next. Next ya. Yes. Kami katanya Mas Budi juga sering memotivasi kami kalau mau kaya Pak, jadi petani gitu. Saya ingat itu Pak firman Allah, maaf Pak kalau saya itu lancang ini, sebenarnya saya tidak tahu agama Pak, cuma sedikit. Allah akan merubah nasib satu kaum katanya Pak. Jika kaum sendiri itu yang berubah. Kalau jenengan hanya nanam padi, kalau sama jeruk, ya itu hasilnya Pak. Kalau mau seperti agak naik sedikit, tanam roti Pak. Insya Allah itu. Jazz di sebelah saya, bukan sombong ya. Itu bukan hasilnya dari ada juga sekian persen dari hasil pegawai negeri sipil, tapi 75% itu dari saham. Insya Allah barokah karena Dan menggunakan SHS. Saya golongan 2 Pak. Mohon maaf, kalau BPP saya kira sudah golongan 3 pun gitu. Gajinya sudah sekian. Yaitu, maka sekali-kali Pak, kalau lahannya banyak 1 hektar, ya 2 kotak lah tanami apa gitu Pak. Horti lah, yang berbau horti itu Pak. Karena meskipun kami kemarin harga cabai itu 7.000, 8.000, pas sekarang ada 25, 26 Pak. Siapa yang tidak mau nanam cabai Pak? 1 kali petik 1 minggu 15 juta. 1 minggu Pak ATM-nya itu. Kalau 4 kali petik 15 kali 4 kan sudah 60 juta Pak. Jadi DP itu udah mobil Pak. Ya, DP itu udah. Cari cicilan yang 2 juta. Dari sini, itu jadi tahu. Jadi katanya Mas Budi saya ingat itu kalau mau kaya dan itu barokah dan halal jadilah petani Pak.
jangan jadi yang lain gitu. Insya Allah Pak, karena keringat kita itu insya Allah sama Allah itu akan diberi barokah. Jangan lupa lagi Pak pesannya beliau, ketika sudah sukses tanaman apapun nisabnya keluarkan. Itu yang akan menjadi negara api yang bikin sampean itu. Jadi panas itu. Katanya yang nggak tahu udah rumusnya itu, kalau 5% itu udah datangnya dari air apa gitu ya Pak. Kalau dari air hujan itu kadang di situ lupa. Barokah Pak. Karena ingat janji Allah, ketika memberi 1, 10 kali lipat yang akan diberikan. Tidak tahu tapi gimana nanti Pak. Saya yakin. Makanya Mas Budi juga berpesan, di balik semua ilmu SAS yang Bapak Ibu miliki, jangan lupa kalau mau tanam, undanglah anak yatim piatu. Karena insya Allah doa mereka yang akan menjadi penyemangat, menjadi doa yang bisa menjadikan ijabah. Saya terserah Pak, yang barusan melon saya sekitar 0,4 hektar. Saya ini apa ya Pak ya, cerita intinya bagi kami itu adalah yakin Pak ya. Dan saya percaya itu. Mas Budi selalu mengingatkan kepada kami, jangan lupa undang anak yatim pada waktu mau tanam. Saya undang Pak 5 orang, saya pimpin doa, saya tanam. Setiap anak yatim saya kasih 3 sama 5 tanaman, suruh tanam Pak. 5 orang saya kasih 50 ribuan Pak. 50 jutaan habis. 50 ribuan habis tanam. Sana nak pergi dah, doakan dulu nak sebelum tanam langsung doakan semoga sukses, dapat harga baik, harga lancar dan sebagainya. Alhamdulillah Pak, keuntungan saya 5 kali 5 25 250 ribu Pak. Keuntungan saya Pak 25 juta Pak. Itu rumusnya saya tidak tahu Pak dari siapa itu. Alhamdulillah. Semangat lagi Pak, itu pengalaman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau Ya.